Perkenalkan, nama saya Janita Buntar-Buntar. Saya dari kelas BK Reguler B, Universitas Negeri Medan. Nah, di sini saya akan membuat sebuah teks ulasan film tugas dari mata kuliah Bahasa Indonesia yang diampu oleh Ibu Marta Marcelina Sembiring, SPD MPD. Simak videonya. Adapun alasan saya mengulas film dan Upin dan Ipin adalah karena saya suka sekali dengan film Upin dan Ipin, dan oleh karena itu saya berkeinginan untuk mengulas teks Upin dan Ipin. Upin dan Ipin selamanya. Betul. Nah, adapun judul film yang saya ulas adalah cerita dari film Upin Ipin. Nah, sebelum kita mengetahui ulasan dari film Upin Ipin ini, pertama sekali kita mengetahui dulu arti dari teks ulasan dan juga struktur dari teks ulasan. Nah, teks ulasan film adalah teks yang memuat tentang ulasan atau penilaian terhadap suatu film. Teks ini bertujuan untuk memberi pandangan atau penilaian terhadap suatu film. Selain itu, teks ulasan bertujuan juga untuk memberikan informasi tentang isi dari film yang diulas. Misalkan apa dari judul filmnya, apa isi filmnya, bagaimana struktur filmnya, bagaimana penilaian filmnya, bagaimana isi maupun pesan yang terkandung dalam filmnya. Adapun struktur dari teks ulasan ini yaitu yang pertama ada identitas. Nah, identitas ini berisi tentang judul film, nama sutradara, genre, tahun rilis, nama-nama aktor, serta aktris yang terlibat dalam film tersebut. Nah, yang kedua itu ada orientasi. Orientasi itu berisi tentang gambaran umum dari film tersebut. Yang ketiga ada tafsiran. Tafsiran ini berisi tentang keunikan, keunggulan, maupun penjelasan lainnya. Yang keempat itu ada evaluasi. Evaluasi ini berisi penegasan ulang dari kelebihan maupun kekurangan dan kualitas film yang diulas. Nah, yang terakhir itu ada rangkuman. Rangkuman ini berisi tentang tanggapan dan kesimpulan penulis tentang film yang diulas. Selanjutnya adalah kita akan mengulas film Upin Ipin. Yang pertama itu sesuai dengan strukturnya. Yang pertama itu ada identitas. Nah, identitas dari Upin Ipin ini adalah sutradara dari Upin Ipin ini adalah Muhammad Mizan bin Abdul Razak. Yang kedua itu ada komposer lagu tema yaitu Yuri Wong, dan genre ada animasi, dan perancang ada Let's Carpet Productions SDN DHD, dan judulnya itu adalah Upin dan Ipin. Kedua ada orientasi. Upin dan Ipin bertema persahabatan dari negeri tetangga. Upin dan Ipin adalah sebuah serial animasi karya Muhammad Nizam bin Abdul Razak. Serial animasi ini diproduksi oleh Let's Carpet Production SDN BHD dan disutradarai oleh Muhammad Nizam bin Abdul Razak sendiri. Serial animasi dari negeri Malaysia ini menceritakan tentang pasang kakak beradik kembar berusia belia yang tinggal bersama kakak Ros dan Nauda atau biasa dipanggil Kakak. Mereka tinggal di kampung durian runtuh setelah kematian kedua orang tua dari Upin dan Ipin sewaktu masih bayi, dan mereka bersekolah di Tadika Mesra. Musim pertama, Upin dan Ipin menceritakan tentang Upin dan Ipin yang sedang belajar menghayati bulan yang mulia. Sedangkan musim yang kedua juga bertepatan dengan puasa. Musim yang ketiga menceritakan tentang penyambutan bulan puasa dan libur sekolah akhir tahun. Yang keempat, episode awalnya berjudul Juara Kampung. Musim kelima, pelajari nilai-nilai kemanusiaan dan memperkenalkan ikon-ikon populer Malaysia. Musim yang keenam, Upin dan Ipin hanya berubah jam tayang. Musim ketujuh menceritakan tentang tahun baru Cina. Dan musim yang kedelapan membuat episode Upin dan Ipin kesayangan. Ketiga itu ada tafsiran. Menurut saya, cerita animasi ini cukup menarik. Kenapa dikatakan menarik? Karena mengandung anak yang sangat berharga dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Tapi sifat Upin Ipin yang sering telak pulang karena keasikan bermain yang tidak pantas ditiru. Serial animasi buatan Malaysia ini menggunakan bahasa Melayu, dan untuk penayangannya di Indonesia menggunakan subtitling agar memudahkan penonton Indonesia. Serial animasi ini mendapatkan penghargaan Festival Film Internasional di Kuala Lumpur tahun 2007, penghargaan SWOT tahun 2009, World Blind Congress 2010, NEF Awani ICT Awards 2010, penghargaan The Brand Award 2010, Malaysia Book of Record 2011, Anugerah Bintang Populer Berita Harian 2012, dan Duta Besar Nasional UNICEF Malaysia tahun 2013.
Keempat itu ada evaluasi. Pada tahap evaluasi ini kita mengulas tentang kelebihan dan kekurangan film Upin dan Ipin. Nah, kelebihan dari Upin dan Ipin ini adalah terletak pada animasinya yang menarik, serta jalan ceritanya yang mudah dipahami anak-anak. Sementara kekurangannya adalah terletak pada animasinya yang belum halus, serta tidak digunakannya bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar. Seperti yang kita ketahui, bahwasanya di dalam film Upin Ipin ini terdapat banyak bahasa Melayu dan sedikit yang menggunakan bahasa Indonesia sebagai kata pengantar. Nah, adapun kualitas dari film Upin Ipin ini adalah menarik dan bagus. Dikatakan menarik dan bagus karena mengandung amanat yang berharga dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi sifat Upin Ipin yang sering telat pulang karena keasikan bermain itu tidak pantas ditiru oleh siapapun. Selanjutnya ada rangkuman. Kualitas dari film Upin Ipin ini mengandung amanat yang berharga dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi sifat Upin dan Ipin yang sering telat pulang karena keasikan bermain yang tidak dipantas ditiru. Nah, pada bagian rangkuman ini memberikan pemahaman kepada kita bahwasanya banyak pelajaran yang bisa kita terima dari film Upin Ipin dan ada juga amanat yang tidak bisa kita ikuti dari film Upin Ipin. Hal yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari kita dari film Upin Ipin ini adalah kita harus selalu membantu orang yang kesusahan, seperti Upin dan Ipin yang selalu membantu teman-temannya ketika mereka susah. Dan yang kedua itu kita harus menyayangi keluarga kita sendiri, seperti Upin dan Ipin menyayangi kakak dan opahnya sendiri serta kakeknya. Terus hal yang tidak bisa kita tiru dari Upin Ipin dan adalah perilaku mereka yang selalu telat pulang karena keasikan main di lapangan. Yang kedua, perilaku Upin Ipin yang terkadang jahil terhadap kakak mereka sendiri. Baik, sekian materi ataupun ulasan dari saya mengenai film Upin dan Ipin. Lebih dan kurangnya saya ucapkan terima kasih. Bye-bye.